Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Eh, Kali ini kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya, perjalanan yang kemarin. Jadi, ini kita udah udah cukup istirahatnya ya, udah badan juga udah enak ya, teman-teman ya. Terima kasih Wisma GM ya, itu bisa jadi salah satu rekomendasi tuh, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin mau ke Pemalang ya, itu hotelnya bersih. Saya kemarin dapat harga itu 276.000 ya, teman-teman ya. Itu kalau sebelum biaya-biaya waktu saya ambil dari Agoda ya, teman-teman ya. Saya lihat harganya itu kalau nggak salah kemarin itu 100 berapa ya, 190-an kalau nggak salah ya. Jadi udah sama biaya dan pajak itu jadinya 276.000 ya, teman-teman ya. Masalah kemarin saya coba cari lagi ya, hotel yang lain ya, tapi memang kurang serk ya, teman-teman ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang lebih murah ya, cuman memang saya kurang serk ya, teman-teman ya. Saya kurang serk karena ya memang saya kan lihatnya dari rating ya, teman-teman. Ya, jadi kemarin saya sempat cari-cari ya, ngelihat rating yang lumayan, terus saya coba lihat juga, cek di Google Map ya. Jadi ya saya kurang ini aja sih, teman-teman, kurang serk ya. Jadi pas melihat itu ya, terus juga di situ kalau nggak salah keterangannya tinggal 1 kamar ya tersisa. Akhirnya ya saya putuskan ini aja, saya putuskan buat mesen ya, buat bermalam di sana. Jadi hari kedua ini ya, teman-teman, saya rencananya mau lanjut ke Jogja, teman-teman. Kalau saya lihat di Google Map ya, itu waktu tempuhnya itu sekitar 5,5 jam, teman-teman. Jadi kalau sekarang nih kita berangkat nih, tadi saya start dari hotel jam 10-an ya, teman-teman ya. Ya mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 sore ya, teman-teman ya. Ya tergantung dari nanti gimana kita istirahatnya, teman-teman ya. Jadi hotelnya sih bagus ya, teman-teman ya, enak gitu kan. Cuman memang di kamar mandinya itu nggak ada wastafel, teman-teman. Nggak ada wastafel, jadi kalau mau cuci tangan gitu ya, ya mau nggak mau dari pancuran langsung gitu loh. Itu aja sih, sisanya ya lumayan sih. Dapet air mineral 2, dapet handuk juga 2 pasang, AC-nya dingin, tempat tidurnya enak ya, teman-teman ya, empuk ya. Jadi ya cukup pules lah kemarin tidurnya. Apalagi kemarin itu ya gimana ya, pas
udah nyampe hotelnya baru terasa tuh capeknya gitu kan. Kemarin sih pas di jalan itu nggak terlalu terasa ya capeknya ya. Makanya saya juga mikir kemarin kalau saya bablasin ke mana itu, ke Pekalongan langsung ya, wah itu mungkin capek banget kali pas sudah nyampe itu ya, pas sudah nyampe Pekalongan ya. Dan kemarin juga saya kan belum pesan penginapan juga kemarin ya, jadi takutnya kalau dibablasin ke Pekalongan sampai sana udah nggak ada sih teman-teman. Nah ini di Jogja saya udah pesan penginapan teman-teman, jadi di daerah Babarsari ya teman-teman ya. Jadi saya di mana, di Jogja udah pesan penginapan ya teman-teman ya, di daerah Babarsari. Itu saya dapat harganya 177.000 ya teman-teman ya. Saya pesan di Agoda ya, itu udah termasuk pajak dan biaya-biaya lain ya teman-teman. Apa namanya, saya juga nggak mau nanti kayak hari pertama kemarin ya teman-teman ya. Jadi memang itu agak keliru juga sih, sudah nyampe Pemalang baru nyari hotel ya. Saya kira mungkin banyak pilihan ya, pilihan sih banyak, tapi yang sesuai kita itu kan harus dicari dulu ya teman-teman ya. Kita harus lihat ya, baca review-reviewnya dulu. Nah itu kemarin ya tersisanya ya yang agak mendingan cuman itu aja sih teman-teman. Terus kemarin mungkin karena apa ya, saya lupa minum itu juga sih, tolak angin ya teman-teman ya. Jadi pas tadi bangun juga agak-agak kayak gimana ya, di pundak tuh kayak masuk angin gitu. Maka tadi sebelum jalan saya minum dulu teman-teman, minum tolak angin, saya minum vitamin juga ya teman-teman ya, biar tubuh itu jadinya apa namanya, daya tahan tubuh biar bisa lebih kuat ya teman-teman. Nah kemarin itu akhirnya kenapa saya pas nyampe hotel mutusin buat ke Jogja ya, karena sebenarnya sih saya pengen ke Dieng teman-teman, cuman ya gitu, saya belum pernah ke Dieng itu naik motor. Terus juga waktu itu cuman ke Dieng itu baru sekali teman-teman naik mobil, jadi takutnya nggak tahu medan ya. Dan Dieng itu kan karena dataran tinggi ya, jadi takutnya ini apa namanya, nggak kuat nanjak atau gimana ya. Jadi akhirnya saya putusin saya ke Jogja dulu deh gitu loh. Nanti gimana nantinya lah gitu loh, kalau misalnya mau lanjut ke Dieng gitu ya, ya lanjut. Kalau enggak ya mungkin ke tempat yang lain ya teman-teman ya. Tadi juga di hotelnya dapat sarapan teman-teman, 276.000 itu udah dapat sarapan, cuman ya sarapannya cuman gitu aja teman-teman. Tadi cuman nasi, mie goreng sedikit, sama kayaknya nih daging ayam itu udah bagian dadanya gitu, udah dagingnya aja, dikasih kayak apa sih,
kayak saus apa gitu. Lumayan sih, tadi saya nggak makan nasinya sih teman-teman, karena kemarin kan malam saya beli nasi goreng, jadi belum terlalu lapar gitu kan, akhirnya saya makan ayamnya aja sih. Terus juga tadi nasinya dikasihnya 2 porsi ya teman-teman ya, karena 2 piring ya, kamar buat berdua, tapi ya saya cuma makan yang satunya aja. Nanti kalau di Jogja ya saya belum tahu nih mau kemana. Kalau Jogja kan sebenarnya kan banyak ya tempat-tempat bagus ya teman-teman ya, banyak tempat-tempat bagus yang bisa jadi banyak pilihan kitanya juga ya teman-teman ya. Tapi memang kalau di Jogja ini saya senang teman-teman, karena apa ya, suasananya itu memang kayak apa kok Indonesia banget gitu loh. Jadi walaupun Jogja ini kan juga sudah banyak ya turis-turis mancanegara gitu datang, tapi ya masih bisa mempertahankan apa namanya, masih bisa mempertahankan ininya, budayanya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ke sana tuh masih kental gitu ya budaya Jawanya. Terus juga kulinernya kan di sana kan banyak ya teman-teman ya, pilihannya banyak pilihannya. Jadi ya kita juga puas teman-teman kalau yang pecinta kuliner itu kan, karena banyak pilihan, terus juga harganya juga masih ramah ya di kantong. Jadi senang aja teman-teman kalau ke Jogja gitu ya. Jadi bisa wisata alam, wisata budaya, sekalian wisata kuliner ya teman-teman ya. Ini kayaknya kita gabung ke jalur yang kemarin nih, kayaknya Pantura ya, ini model-modelnya. Jadi kayaknya kalau kemarin saya mungkin ya teman-teman ya, kalau saya tembus ke Pekalongan kemarin itu, mungkin kemarin malam tuh saya lewat sini ya. Cuman ya karena saya takutnya saya paksain terlalu capek, jadi akhirnya ya udah saya berhenti aja dulu di Pemalang ya. Kalau saya lihat tadi di map ya, jalurnya sih nggak sampai Semarang ya teman-teman ya, rutenya ya. Rutenya itu nggak sampai Semarang, nanti ada belok ya, langsung turun ke selatan. Jadi tadi kalau nggak salah ya, dari Pemalang ini ke Jogja itu jaraknya itu sekitar 150.000 ya, 150 kilo, jadi 150.000. Jadi ya kalau waktu tempuhnya sekitar 5 jam ya, mungkin ada beberapa titik yang agak ramai kali ya teman-teman ya, jadi nggak bisa terlalu dipacu kendaraan ya teman-teman. Rekap pengeluaran mungkin nggak saat ini ya. Kemarin itu bensin ngisi pertama, saya kan pertama tuh teman-teman 50.000. Terus ngisi yang kedua saya isi Pertalite itu 25.000 ya teman-teman ya. Itu masih ada sisa 3 bar ini. Nanti mungkin kalau udah 2 baran tadi ya, 2 bar atau tinggal sisa 1 bar, nanti kalau ada pom bensin ya diisi. Jadi udah berapa tuh? Udah 75.000 ya. Ditambah penginapan 270.
6.000. Jadi berapa tuh? 276 tambah 75 ya, udah 300 berapa ya, 276 tambah 75 udah 451 ya teman-teman ya. 451. Kemarin beli nasi goreng itu 20.000 ya, udah 471 sama Aqua ya. Saya beli kemarin dari Bekasi itu udah beli 3 botol yang gede, yang 1,5 liter ya. Itu kalau nggak salah sekitar 8.000-an satunya, berarti 24 ya. 41 tambah 24 495.000 ya teman-teman ya. Ditambah hotel di Jogja 177 ya, jadi berapa tuh? 677 kurang 5 berarti 672.000 ya teman-teman ya. Ya nggak tahu sih sebenarnya kalau sampai Jogja nanti ya buat makan berapa ya, belum tahu ya. Makan juga nggak terlalu ini sih teman-teman, maksudnya yang biasa-biasa juga bisa. Ya sebenarnya bisa lebih murah lagi dari itu ya teman-teman ya. Kalau kemarin hotelnya juga yang biasa aja gitu ya, yang di Jogja juga yang mungkin yang model-model kayak kos-kosan gitu ya, atau yang ada saya lihat itu yang kayak model ranjang tingkat gitu ya, atau yang pakai box kapsul kayak gitu. Cuman memang saya mikirnya gini sih teman-teman ya, soal balik lagi ya, di situ kan ada kenyamanan ya yang harus dibayar gitu loh. Kita berangkat jauh, nyetir kendarain motor jauh, jadi kayak tuh pengennya istirahat tuh yang agak gimana ya, agak nyaman juga gitu loh. Nah kalau yang model kayak ranjang tingkat kayak gitu ya, atau box kapsul, saya belum pernah teman-teman. Cuman kalau ranjang tingkat itu kan berarti kan kita barengan sama ini ya, sama tamu yang lain ya, jadi agak kurang, privasinya itu agak susah ya teman-teman ya. Mungkin kita di dalam itu mungkin mau telepon, mau apa gitu kan ya, nggak enak juga kan kalau kedengeran misalnya gitu ya sama tamu yang lain gitu kan, atau kita mau ngebongkar tas gitu kan, itu juga agak susah. Jadi kalau yang ranjang tingkat juga lebih ini ya, apa namanya, kalau yang box kapsul juga saya itu belum pernah sama sekali teman-teman. Cuman yang jadi pertimbangan saya saat itu ya, kita nggak ada yang tahu ya, pas tidur itu ya ada ngedengkur ya atau gimana. Itu kan bagi orang yang, kan ada tipe orang yang tidurnya pengennya yang benar-benar sunyi banget. Ada yang mungkin ada suara-suara tetap bisa tidur gitu kan. Nah, saya mungkin kalau ada terlalu banyak suara juga agak susah tidur ya teman-teman ya. Jadi daripada kayak ini apa namanya, tidurnya juga nggak cukup ya, akhirnya saya ambil yang agak nyaman sedikit sih teman-teman. Ini udah nyampe daerah mana ini ya? Ini banyak sawah-sawah juga nih teman-teman.
Ini kalau belok kanan ini Ampel Gading nih teman-teman, Losari. Kita lurus ya teman-teman ya. Hari ini hari Senin ya teman-teman ya, tanggal berapa ini? 10 Agustus 2026 ya. Tujuan kita hari ini sampai di Jogja aja teman-teman. Jadi nanti ya jalan-jalan di sekitar situ aja. Kalau Jogja ini saya udah beberapa kali sih teman-teman. Jadi memang enak ya, kalau pendapat pribadi saya tuh, saya senang ke Jogja tuh. Pertama dari sisi jalur jarak tempuh ya, itu juga nggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Mungkin bisa dikatakan kalau di Pulau Jawa ya, itu mungkin dari mulai Banten sampai Jawa Timur mungkin ya, itu kurang lebih di tengah-tengahnya ya teman-teman ya. Di tengah-tengahnya, jadi masih bisa terjangkau lah gitu loh. Kedua juga Jogja ini kan transportasinya itu untuk ke sana itu banyak ya pilihan ya teman-teman ya. Bisa naik motor, bawa kendaraan pribadi sendiri, mobil ya, ataupun apa namanya, bisa naik kereta ataupun pesawat ya teman-teman ya. Jadi memang banyak sih pilihannya. Mungkin videonya saya jeda dulu ya teman-teman ya sampai sini, karena ini kan kalau jalur Pantura kayaknya hampir mirip-mirip ya. Nanti kalau ada yang seru-seru atau yang bagus, nanti saya videoin aja lagi teman-teman. Nah ini kita udah nyampe daerah Pekalongan ya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih berapa lama ya tadi ya, dari ini sebelah kanan kita nih stasiun kereta api Pekalongan nih teman-teman. Jadi tadi berangkat dari mana? Dari hotel itu mungkin sekitar 40 menit ya teman-teman ya. 40 menitan lebih dikit lah teman-teman. Nah ini Pekalongan juga udah rame nih teman-teman ya. Ini banyak pusat-pusat belanja juga nih. Apa namanya, ada Asko Informal. Ini Pekalongan ini kalau nggak salah terkenal sama batiknya ya, bukan Pekalongan kalau nggak salah. Nah ini kita belok kanan nih teman-teman ya. Ini sebelah kanan kita nih kayaknya alun-alun ini. Ada tugu apa itu tadi di tengah-tengah taman ya. Wah, kereta api nih, berhenti dulu.
Nah ini tadi saya cek di Google Maps tadi teman-teman, sekalian nunggu kereta lewat itu sekitar 4 jam 40 menit ya teman-teman ya, ke mana, ke Jogjanya ya teman-teman ya. Tapi tadi saya lihat kilometernya, jadi saya kayak keliru teman-teman, tadi bukan 150 kilometeran ya dari mana, dari Pemalang tadi, karena tadi sisa ke sananya masih sekitar 178 teman-teman, jadi bukan 150 ya. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman, Lampung, Semarang, Warungasau. Sini kalau belok kanan Jakarta teman-teman. Belok kiri Ini kita belok kiri ya teman-teman ya, Lampung, Semarang, Warungasau. sesuai dengan yang disampaikan oleh tante Google teman-teman. Terus di Jalan Pantura sejauh 32 km. Jadi memang kalau saya perhatiin ya, kayaknya kalau perjalanan-perjalanan yang jauh kayak gini ya teman-teman ya, memang harus apa namanya teman-teman, dinikmatin aja gitu loh. Jadi nggak bisa terlalu dipaksa, dikebut gitu ya, karena nanti gampang capek teman-teman, lelah gitu loh. Karena kan kalau makin cepat itu kan berarti kan kita konsentrasi kita makin harus lebih tinggi ya teman-teman ya, konsentrasi kita ya. Nah itu kan kalau kita konsentrasi itu kan termasuk cukup makan banyak tenaga ya. Jadi ya memang harus dinikmatin aja, udah santai-santai aja gitu kan. Dan ini kan cuaca juga apa namanya, termasuk lumayan panas nih teman-teman ya. Jadi apa namanya ya, harus banyak-banyak minum air putih ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kekurangan cairan ya, kalau enggak takutnya nanti gagal fokus nanti ya. Tapi kalau untuk cuaca teman-teman, saya lebih senang cuaca kayak gini ya dibandingin hujan. Karena kalau kayak gini kan apa namanya ya, kita kalau jalan siang juga kelihatan gitu loh. Jadi jarak pandang kita tuh termasuk yang enak gitu kan. Tapi kalau hujan itu kan jarak pandang kita jadi terbatas lagi ya. Karena kan apalagi kalau air hujan itu karena ke helm itu kan, jadi kan kayak ya berair, jadi agak-agak burem gitu ya. Nah kalau kayak gini kan dia terang ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, jarak pandang kita juga enak gitu, lebih luas, lebih jauh ke depan ya. Tapi ya memang karena Indonesia mungkin lagi masuk puncak ya kali ya, kita lagi masuk musim panasnya ya teman-teman ya. Jadi ya apalagi karena ini posisinya di dekat pantai utara ya, sepanjang pantai utara, jadi ya lumayan terasa panas teman-teman. Jadi ya kalau kesini teman-teman ya pakai sarung tangan nih atau pakai sendal ya lumayan juga ya, gosong juga nanti ya. Tapi kalau selama itu jalan ya kendaraannya ya, itu nggak terlalu panas-panas banget juga sih teman-teman, karena masih ada angin ya, masih ada angin. Cuman memang ya begitu dah, yang namanya Pantura kan banyak mobil-mobil truk gede-gede kayak gini teman-teman.
Jadi ya hati-hati, karena dia kan banyak blind spotnya teman-teman ya. Jadi kalau mau ngekor ya jangan terlalu deket ngekornya gitu ya. Jadi kalau dia ngerem mendadak masih ada jarak gitu ya, buat ancang-ancang juga buat kita ngerem. Ini dari tadi saya perhatiin saya udah berapa kali kena lampu merah ya. Lumayan juga ya, banyak ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi saya baru habis isi bensin teman-teman, karena udah tinggal 1 bar. Tadi saya fullin itu habisnya 30.800 ya teman-teman ya. Ini kita posisinya udah nyampe di Kabupaten Batang ya teman-teman ya. Ini jalanannya, tambelannya kurang begitu bagus teman-teman di sini. Kayak apa sih? Dia jendol-jendol gitu ya teman-teman ya. Jadi dia kayak motor tuh kayak mantul jadi ya teman-teman, bumpy kayak gitu ya. Cuman yang saya perhatiin dari kemarin mungkin ya, di beberapa titik itu di sepanjang jalan itu banyak perbaikan jalan ya teman-teman ya. Jadi lagi pada dibenerin, misal di salah satu sisinya gitu ya, atau mungkin di salah satu badan jalannya dibenerin gitu kan ya. Jadi akhirnya ya kadang-kadang macet gitu ya kalau pas lagi macetnya gitu kan, karena dari 2 jalur misalnya nyempit jadi 1 jalur gitu kan, atau ya dari jalur kiri harus kontraflow ke jalur kanan gitu ya. Jadi agak-agak ini juga sih, agak-agak lumayan bikin macet juga akhirnya. Nih, aduh, mantul-mantul dia teman-teman, jalanannya teman-teman nggak enak banget. Dia aspal tapi tambelannya begitu. Saya nggak tahu ya, apa sengaja kayak gitu bentuknya tuh gimana ya. Jadi itu kan kalau menurut saya ya, dari sisi kita ya pengendara juga jadi kurang nyaman ya. Terus juga kalau jalannya kayak gitu kan agak bahaya ya teman-teman ya, kalau saya lihatnya gitu. Ini udara juga lagi panas-panasnya teman. Ini jam persis jam 12 siang ya teman-teman ya. Ini udah bener-bener tengah hari. Mungkin nanti sekitar setengah jam atau 1 jam lagi mungkin saya istirahat dulu sebentar teman-teman. Tadi di pom bensin saya memang nggak istirahat, karena mikir udah di laju aja gitu ya. Karena takutnya nanti kebanyakan berhenti malah nyampainya lama teman-teman. Nah ini setelah Kabupaten Batang ini saya nggak tahu nih kabupaten apa ya ke Jogjanya ya. Aduh, ampun dah jalannya. Waduh, itu truknya asapnya hitam. Jadi kalau siang hari enak ya teman-teman ya,
Lewat sini juga adem karena kiri kanannya pohon ya. Kalau malam ya mungkin agak-agak ini juga ya, agak-agak serem-serem juga kali ya, karena ini sepi. Tapi ya yang jelas kalau lihat sini hati-hati aja teman, karena kalau kita dari Jakarta posisinya itu jalannya turun terus teman-teman ya. Ini kita terus aja ya teman-teman ya. Ini ke arah Kendal Semarang teman-teman. Tadi kalau saya lihat di mana, di menunjuk arahnya. Mungkin memang sedikit cerita teman-teman untuk di hari yang kedua ini. Jadi kalau pengalaman saya ini lebih capek ya teman-teman ya dibandingin lebih dibandingkan perjalanan di hari pertama kemarin, karena ya itu banyak beberapa titik gitu ya yang jalanannya kurang enak gitu loh, mulai dari bumpy ya, mantul-mantul dia, terus juga tambelannya yang juga nggak rata gitu kan, maupun ada beberapa titik yang ada lubangnya juga. Di samping jalanannya juga kan naik turun ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan di hari pertama itu kebetulan karena jalanannya memang dominasinya enak ya teman-teman ya, jalanannya rata gitu ya, terus juga banyak aspalnya, jadi nggak terlalu mantul-mantul gitu loh. Kalau ini nggak tahu ya, karena mungkin banyakkan beton ya, jadi agak mantul-mantul dia teman-teman. Terus juga kalau yang kedua ini, hari kedua ini dia jalanannya kan naik turun, jadi lumayan capek teman-teman. Kalau kemarin itu memang nggak ada terasa sama sekali ya capek di sepanjang jalan itu. Makanya yang awalnya saya rencananya mau berhentinya di Cirebon ya, di Cirebon, pas nyampe Cirebon itu belum sama sekali terasa capek ya teman-teman ya. Nah saya masih berani gitu kan bablas, dan itu saya rencanain nginepnya di Tegal teman-teman kemarin itu, tapi ternyata Tegal pun masih bisa dilaju teman-teman gitu ya, dan juga belum terlalu ini ya, belum terlalu malam gitu ya. Kira di Pemalang jam berapa kemarin ya saya nyampe itu di hotel itu sekitar jam 8 kalau nggak salah. Itu saya masih bisa muter-muter itu teman-teman. Kemarin di daerah Pemalang itu ya, di dekat alun-alunnya itu kalian nyari makan teman-teman. Tapi kalau sekarang ya hari ini memang terasa capeknya teman-teman. Ya saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin kalau lewat sini enak-enak aja ya. Saya nggak tahu deh, apakah mungkin settingan motornya kali ya, jadi lebih empuk shock breakernya gitu ya. Tapi kalau ini terasa banget gitu loh. Tapi overall perjalanan sih alhamdulillah masih termasuk yang enak ya teman-teman. Terus juga nggak macet ya.
Mungkin dibilang macet ya hanya di beberapa titik, misalnya kalau ada pasar gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu termasuk enak teman-teman, kita masih bisa terus ngelaju ya. Ini ada apa nih, iPhone buat baterai gede nih. Ini selamat jalan ya dari Kabupaten Batang nih teman-teman. Jadi ini masuk kemana ya? Ini perbatasannya ini tuh, yang di sebelah kanan tuh daerah ini ya teman-teman. Daerah apa, jembatannya kalau kita di tol. Ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi itu ya teman-teman ya, jembatan ikoniknya Kabupaten Batang. Ini ke arah mana ini? Lurus Waleri Semarang, kanan Jakarta tol, kiri Kendal. Semarang kayaknya ya. Oke ya teman-teman, jadi tadi setelah ngelewatin perbatasan Batang, kita lanjut lewat daerah Waleri ya teman-teman ya. Ini sekarang posisinya kita masih di Waleri ini. Jalanannya enak nih teman-teman, belokannya enak nih bagi teman-teman yang suka cornering ya. Jadi belokannya asik ini. Cuman posisinya karena kita dari Pantura, jadi ini jalurnya nanjak ya teman-teman ya. Ketemunya jalur nanjak dulu. Saya juga nggak tahu nih nanti tembusnya itu kemana. Maksudnya abis Waleri ini daerah mana juga saya kurang paham ya teman-teman ya. Nanti kita lihat aja kira-kira ke arah mana ya. Cuman memang kalau malam di sini kayaknya sih, kalau saya perhatiin ini nggak ada penerangan jalan ya teman-teman ya. Jadi ya cahaya itu ya otomatis hanya dari kendaraan teman-teman semua. Jadi ya dipastiin kalau mau lewat sini lampu kendaraan teman-teman itu ya cukup ya. Jadi jangan sampai nanti lampu teman-teman itu misalnya nggak terang atau burem gitu ya. Karena ini kalau saya lihat posisinya itu dia tadi tuh langsung kayak ya jurang-jurang gitu aja teman-teman. Jadi kalau lampunya kurang ini takutnya nggak kelihatan, ternyata di situ belokan, teman-teman bisa bablas langsung, takutnya malah masuk ini ya, masuk apa namanya, bahaya gitu loh. Wah, ke arah jurang nanti. Jangan sampai ya teman-teman ya. Ini karena mau 17-an Agustus ya teman-teman, udah pada pasang umbul-umbul ini warga sini. Nah ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat nih. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman, jurang-jurang itu teman-teman. Jadi kalau dari belokan itu kalau nggak kelihatan ya bisa bablas gitu loh. Saya baru selesai makan tadi apa sih, ayam ya, ayam goreng.
Ini posisinya tadi kalau saya baca, saya di daerah Sukorejo ya. Masuknya di Kabupaten Kendal nih teman-teman. Jadi kalau saya lihat di dalam map gitu ya, ini nanti kan langsung kayaknya mungkin ke Temanggung, terus Magelang, terus Jogja ya teman-teman ya. Estimasi waktunya itu sekitar 3 jam teman-teman. Ini udah jam 2 kurang seperempat. Nah, mungkin jam 5 lah kurang lebih nyampe ya. Ini agak susah teman-teman kalau mau agak dilaju ya. Karena dia naik turun teman-teman. Jadi ngeri juga ya. Kalau pas lagi turun nanti terlalu cepat, nanti ada motor dari seberang atau gimana, ngeri juga. Terus juga kalau nanjak kan, pas lagi jalan nanjak otomatis kan dia lebih lambat ya. Jadi gitu teman-teman. Terus juga ini kan bukan di Pantura lagi teman-teman. Jadi kalau Pantura itu kan memang jalurnya 2 ya. Satu arah itu 2 jalur. Jadi ada 4 jalur ya kalau 2 arah itu. Jadi lebih luas. Kalau ini enggak, cuma satu jalur aja udah. Jadi agak-agak gimana ya. Terus juga di sini kan kayaknya banyak warga juga. Jadi pegel teman-teman ngegasnya itu, karena dia otomatis ngegas ngerem. Kalau di Pantura itu kan kita tinggal nahan gas aja. Terus tadi saya makan itu habis 32.000 ya teman-teman. Jadi tadi 2 ayam, 1 nasi sama 1 es teh manis ya. Cuman memang ayam gorengnya itu mungkin bukan yang kayak rocket chicken atau yang sejenisnya ya. Jadi tepung ayam goreng itu keras teman-teman. Pas dimakan itu enggak kriuk-kriuk sih, kriuk, tapi lebih cenderung keras ya. Jadi ngegigitnya, ngunyahnya juga lumayan butuh usaha. Tapi ya karena lapar ya udah makan aja. Ini saya lewat jalur ini baru sekali ini teman-teman nih. Jadi nggak tahu ya, nggak tahu medannya, nggak tahu juga arahnya itu. Saya cuma modal dari Google Map aja. Tadi sebelah kiri kita SMA 6 Kendal ya teman-teman. Saya kira ini tadi tuh turun ke selatannya itu tembusnya lewat Dieng. Ternyata enggak ya teman-teman ya. Kalau nggak salah lihat tadi ya saya di map itu nggak ngelewatin Dieng kayaknya. Mungkin kalau Dieng itu mungkin ya karena kalau mau lewat Wonosobo kali ya. Ini kan karena nggak lewat Wonosobo jadi ya nggak ngelewatin kayaknya. Tapi udaranya udah lumayan agak ini ya, adem. Itu tadi saya lihat di sebelah kanan ada koperasi merah putih, koperasi daerah merah putih, tapi belum beroperasi kayaknya, baru ada bangunannya aja. Tapi dari kemarin ya sampai tadi ya, itu kalau nggak salah tuh saya ngelihat beberapa mobil tuh teman-teman, beberapa mobil KDMP ya, operasi desa merah putih. Saya nggak tahu itu mau dibawanya kemana. Itu
Itu berarti mungkin mobil itu diambil kali ya dari Jakarta terus dibawa ke sini ya. Ya kayak gini teman-teman jalurnya, naik turun aja. Cuman yang bikin kurang nyaman itu karena beton ini teman-teman, bukan aspal. Jadi dia agak mantul-mantul ya teman-teman, nggak enak. Kalau aspal kan lumayan agak stabil ya. Cuman nih kalau aspal di tambelan itu kalau misalnya dia berjendol ya agak-agak susah juga, nggak enak kalau kena jendolannya. Tadi pas masuk ke jalur ke daerah Waleri ya teman-teman ya, itu sebenarnya yang belok-belokan pinggirnya jurang itu pemandangannya bagus teman-teman, tapi nggak sempet saya rekam teman-teman ya, karena tadi tuh apa namanya, baterai saya juga agak-agak ini udah pengen harus dicas dulu gitu loh, jadi nggak sempat terekam. Tapi bagus sih pemandangannya. Cuman ya kalau itu tadi, kalau jalannya malam hati-hati, lampunya itu hampir nggak semuanya ada di setiap badan jalannya, itu nggak terlalu banyak lampu ya. Jadi ya harus jelas ya teman-teman. Kayak kemarin waktu pas hari pertama tuh, itu kalau nggak salah mobil serem juga tuh. Terus itu posisinya kalau nggak salah dari Tegal ya, pas mau ke Pemalang, itu jalurnya juga beberapa kurang ini tuh lampunya. Jadi ya teman-teman harus ini juga kalau lewat sana lampunya ditambah, karena saya lihat ada beberapa orang yang pakai lampu bawaan itu ya, saya bukan bilang apa ya, cuman kok kayak apa ya, kurang terang gitu ya. Tuh teman-teman ya, kita lihat depan nih jalannya bagus ya teman-teman ya, keren. Masalah lampu tadi ya, itu udah jadi kebutuhan ya. Kalau teman-teman lewat Pantura itu kayaknya harus ditambah ya lampunya, lampu motor teman-teman. Ya terserah mau ganti bilet ataupun lampu tembak ya, itu silahkan. Cuman saran saya sih kalau nyari lampu tembak ya, itu yang bagusan aja sekalian teman-teman, jadi puas juga makainya. Jadi kalau saya sendiri sih pakai Blue Ice ya teman-teman ya, Blue Ice yang 30 watt. Itu pas beli di online itu dapat harga berapa ya, 260 apa 280 ribu ya. Nah itu karena memang lampu tembak saya yang lama tuh rangkaiannya masih bisa dipakai ya, jadi saya nggak ngerubah-rubah lagi. Karena yang lama kan saya udah pakein relay juga teman-teman, relay 4 kaki kalau nggak salah. Jadi ya tinggal nyabut lampu yang lama ya, terus tinggal dipasang ke yang baru. Jadi nggak terlalu ribet sih. Nah cuman kalau belum ada ya harus dipasang teman-teman, karena susah. Kalau nggak nanti kalau teman-teman yang mungkin hobinya touring juga, hobinya jalan-jalan gitu ya pakai motor,
Ya sebenarnya motor mobil sama aja sih teman-teman, masalah lampu itu jadi hal utama ya, karena kalau nggak diituin ya susah ya teman-teman ya. Ini tanjakannya lumayan panjang teman-teman, tadi dari bawah nanjak terus nih. Jadi agak pelan motornya. Saya juga nggak tahu ya, kalau yang pengalaman saya pakai sih ya, kalau tarikan bawahnya nih agak ini ya, agak kurang. Jadi kalau narik itu tanjakan lagi pelan itu ya nggak langsung ini responsif sih, nggak terlalu ya kayaknya sih teman-teman. Karena kadang-kadang saya perhatiin ya, misalnya sama Honda Beat aja, itu kalau di tanjakan kayaknya Beat itu lebih apa ya, lebih ngegigit ya, bahasanya gimana sih. Kalau ini kayak agak ngeden gitu loh. Ini sepanjang jalan tadi saya perhatiin jalannya memang jarang ya yang datar kayak gitu ya. Dominasinya naik turun aja nih teman-teman. Mungkin karena dataran tinggi kali ya. Tapi memang tadi kalau mau masuk Valeri itu ya, saran saya ya bensin dipenuhin dulu teman-teman, karena tadi agak jauh ya, baru ada pom bensin lagi itu, sedangkan jalurnya itu naik turun gitu kan. Jadi ya agak susah juga kalau bensin kalian itu kurang ya atau nanggung, takutnya mogok di jalan aja nanti. Lebih baik dipenuhin dulu gitu kan, jadi agak tenang ya teman-teman ya. Ini mobil depan bawa apa ya ini ya, genset kayaknya ya. Ini turunan nih. Go. Ada mobil kontainer seberang kanan. Mau dibawa kemana nih gensetnya ya? Aduh, enak teman-teman, udaranya adem. Aduh, jalannya ampun dah. Ini memori kamera saya juga udah mulai penuh nih teman-teman, harus dipindahin ini file-filenya. Jadi takutnya udah rekam panjang-panjang penuh lagi memorinya, jadi nggak tahu rekam. Ini bisa dilihat ya di sebelah kiri dan sebelah kanan kita ya, pemandangannya bagus ya teman-teman ya. Itu kalau di sebelah kiri itu ada kayak apa itu, bukit-bukit apa gunung itu, tapi bagus teman-teman. Ini kiri kanannya ini sepertinya tanaman-tanaman sayur-sayuran ya, ada padi juga. Saya nggak tahu tapi namanya daerah ini apa ya. Di sini juga udaranya adem ya teman-teman ya, udaranya adem. Mungkin karena dari tadi naik terus gitu ya, jadi masuk ke dataran tinggi ya. Jalanannya juga udah di sini sih aspal ya teman-teman ya, udah agak enakan dibandingin yang tadi kalau pas beton ya. Jadi ini
apa ini tanamannya, cabai ini. Ada cabai, ada apa lagi nih, sayur apa itu ya, ini enak juga nih teman-teman kalau nginep di sini ya. Kalau ada penginapan kita nginep di sini, ini enak ini, bisa sekalian healing ya teman-teman ya. Jadi ya karena udaranya adem, terus juga mata juga dimanjain ya dengan tanaman-tanaman gitu kan, pemandangan-pemandangan indah. Ini ada masjid, ini masjidnya kayak ini ya, kayak benteng ya. Ini seru nih. Sekarang jam 2:30 kurang berapa teman-teman. Estimasinya ya mungkin sekitar jam 5 kali ya nyampenya ya. Jadi kalau tadi kita berangkat jam berapa ya, ya anggaplah jam 11 lah ya, jam 10. Tapi kan jam 10 nya tadi saya juga masih beres-beres dulu, naikin barang ke motor. Jam 11 ke jam 5 berarti hampir 6 jam ya teman-teman ya. Ya nah, beda jauh sih dengan prediksi di awal, sekitar 5 jaman lebih, 5 jam setengah kalau nggak salah. Berarti kalau 5 jam setengah, kalau jam 11 baru setengah 5. Ini jam 5 ya mungkin aja sih. Ya mudah-mudahan sih nggak ada halangan ya teman-teman ya, nggak ada halangan, nggak ada hambatan, lancar-lancar aja. Mungkin teman-teman yang tahu nama daerah sini bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Nah saya juga kurang paham ini daerahnya daerah mana, tapi yang jelas pemandangannya emang indah ya teman-teman, bagus. Ini akhirnya kita udah nyampe Jogja nih kayak teman-teman nih. Tadi kalau saya lihat ini udah masuk daerah Sleman ya teman-teman ya. Hehe, gak nyangka nih akhirnya bisa sampai juga teman-teman ke Jogja. Alhamdulillah, makasih ya Allah, dikasih lancar, dikasih sehat, dikasih kemudahan ya. Saya nginepnya di daerah Babarsari teman-teman, daerah Depok Sleman. Itu tadi kalau saya lihat ke Google Map ya, itu mungkin kurang lebih sekitar 30 menitan lagi teman-teman. Jadi saya dapat kamarnya, penginapannya itu harga 177.000 ya teman-teman ya. Itu udah sama pajak dan biaya-biaya. Saya dapatnya di Agoda teman-teman. Ini karena mungkin orang pulang kerja ya, jadi agak padat. Ada lampu merah juga. Nggak habis pikir sama mobil-mobil kayak gitu tuh. Udah tahu jalur kirinya sempit, dipaksain juga. Akhirnya yang di belakang motor nggak bisa lewat. Jadi ini di depan kita ada perempatan ya teman-teman ya. Kalau lurus itu ke arah Keraton Jogja, kiri ke arah Kaliurang, kanan Pemda Sleman ini.
Sekarang jam 5 teman-teman. Jadi tadi saya sempat agak lamanya barusan isi bensin teman-teman, ngantri pertalitnya. Jadi saya ngisi 30.000. Sekalian tadi ke kamar mandi dulu teman-teman. Jadi totalnya mungkin ada kurang lebih 20 menitan lah tadi ngantri sama kamar mandinya. Ini berarti kita masuk Jogjanya lewat utara ya teman-teman ya, lewat Magelang. Jadi nggak lewat selatan ya. Selatan itu kan lewat Dendels ya teman-teman ya. Nggak lewat Dendels, nggak lewat Purworejo juga, ini lewat langsung dari utara. Ini baru sekali ini kalau nggak salah teman-teman saya lewat sini. Saya pernah ke Jogja juga, itu cuman lewat Dendels ya teman-teman ya. Itu jalurnya ada berapa panjang ya itu ya, 100 kiloan kalau nggak salah. Itu jalur Dendelsnya lurus saja. Nah, itu jalurnya enak juga teman-teman, cuman ya itu rawan ngantuk. Ini bundaran apa ya, lupa saya. Kiri Solo Bandara, lurus kota Jogja. Oh iya benar ya, kiri ini ke arah Solo Bandara. Nah ini kita ngambil jalurnya yang kiri ya teman-teman ya. Kalau nggak salah yang kanan itu nggak boleh motor deh. Jadi kita ngambil jalur kiri. Oh iya, kiri ini Monumen Jogja kembali nih teman-teman. Ini bener sini nih. Satu hal yang saya salut ya teman-teman ya sama lalu lintas di Jogja itu. Jadi kalau saya perhatiin ya, mereka itu kalau lampu merah berhenti di belakang garis ya teman-teman ya. Jadi hampir nggak pernah saya lihat itu mereka pas di garis ataupun di depan garis gitu ya teman-teman ya. Tertib gitu loh. Nah ini di sebelah kanan kita nih, sepanjang jalan tadi banyak toko-toko ya teman-teman ya. Banyak tempat makan juga, jual parfum, terus tempat ngopi juga ada nih teman-teman. Ini kalau malam kayaknya rame ini daerah sini. Ini kita lurus aja teman-teman, ini udah nggak jauh dari hotelnya ya. Itu kiri kita juga ada hotel Green Park apartemen ya. Ini kita belok kanan teman-teman. Oh, taruh depan lagi dah. Salah belokannya tadi, cepetan. Nah, di sini kita belok kiri ya teman-teman ya. Ini belok kiri. Nah ini sampai ya teman-teman ya, penginapan kita di sebelah kanan Brother Skin Babarsari ya teman-teman ya. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, ini kita udah nyampe penginapan ya. Ini nama penginapannya Brothers Inn Babarsari ya teman-teman. Ini ada di daerah Babarsari ya, di Depok Sleman kalau nggak salah. Ini saya dapat di harga 177.000 ya teman-teman ya. Udah termasuk pajak maupun biaya-biaya lainnya ya. Ini saya pesan yang single bed ya. Ini ada satu tempat tidur. Ini ada dapat air minum ya. Terus juga ada TV ya. Ada telepon juga. Terus juga ada lemari baju ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada wastafel ya teman-teman ya. Terus juga ada kloset duduk dan ada shower juga untuk air panas dan air dingin. Di sini juga ada cermin ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu ya teman-teman perjalanan kita kali ini ya teman-teman ya. Saya belum tahu setelah ini mau kemana, jadi tetap ikuti terus teman-teman video saya yang lain ya. Kalau teman-teman suka video ini, bisa tinggalkan tombol like dan subscribe ya teman-teman ya, biar channel ini cepat berkembang ya teman-teman. Jadi mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.